Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari materi tentang teorema Pythagoras, yaitu materi matematika kelas 7. Nah, di sini ada pengertian dari teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras merupakan salah satu materi dari matematika dasar yang memiliki perluasan dan manfaat yang sangat banyak. Materi ini sangat banyak digunakan dan sangat sering keluar dalam soal-soal ujian nasional. Pada dasarnya, teorema Pythagoras sangat sederhana, yaitu kita hanya diminta untuk menghitung panjang sisi dari sebuah segitiga siku-siku, di mana sisi lainnya sudah diketahui. Kalaupun sisi lain belum diketahui, paling tidak bisa dicari dengan cara lain sebelumnya. Nah, di sini ada sifat dari teorema Pythagoras. Yang pertama itu hanya untuk segitiga siku-siku saja, tidak berlaku untuk segitiga sama kaki atau sama sisi. Nah, yang kedua, minimal dua sisinya dapat diketahui terlebih dahulu. Nah, di sini cara mengidentifikasi sebuah segitiga siku-siku. Nah, di sini seperti gambar yang tertera, yaitu ada sisi miring, sisi alas, dan sisi tegak. Di mana sisi miring berhadapan langsung dengan sudut segitiga. Nah, jadi seandainya kita misalkan sisinya itu sisi miringnya itu R, sisi tegaknya itu Q, dan sisi alasnya itu P. Selanjutnya itu rumus dari teorema Pythagoras. Nah, rumusnya tuh C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, atau sisi miring kuadrat sama dengan sisi alas kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat, atau AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Nah, jika panjang sisi miring C dan sisi A atau B yang diketahui, maka panjang sisi lainnya dapat dihitung sebagai A sama dengan akar C kuadrat dikurangi B kuadrat, atau B sama dengan akar C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, di sini seperti contoh di gambar, C-nya itu sisi miring, A-nya itu tinggi, atau sisi tinggi, dan B-nya itu sisi alas. Nah, di sini ada contoh soal dari teorema Pythagoras. Nah, di sini soalnya itu diketahui segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di B yang digambarkan sebagai berikut. Nah, di sini yang diketahui itu sisi-sisinya itu sisi AB 8 dan sisi BC 6. Berarti kita harus mencari sisi AC atau sisi miring. Nah, di sini yang diketahui itu sisi alas dan sisi tinggi. Jadi rumusnya itu menggunakan di sini tentukan panjang sisi miring AC pada gambar di atas. Dan di sini kita menggunakan rumus yang AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Jadi AB-nya kan tadi 8, jadi 8 kuadrat tambah BC-nya tadi 6, berarti 6 kuadrat. Nah, 8 kuadrat itu 8 kali 8, hasilnya 64. Begitupun dengan 6. 6 kuadrat itu 6 kali 6, hasilnya 36. Nah, kita jumlahkan 64 tambah 36, hasilnya 100. Nah, akar dari 100 yaitu 10. Jadi, panjang sisi AC dalam segitiga siku-siku tersebut yaitu 10 cm. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua, yaitu suatu segitiga siku-siku KLM dengan siku-siku di L digambarkan seperti di bawah ini. Nah, di sini ada segitiga siku-siku KLM, di mana sudut siku-sikunya itu di L. Dan yang diketahui sisinya itu sisi KM dan sisi LM.
KM sendiri itu sisi miring itu 13 dan LM-nya itu sisi alas 12. Berarti kita harus dari sini tentukan panjang sisi KL pada gambar di atas atau mencari sisi tinggi. Langsung saja kita jawab. Karena kita harus mencari KL, maka kita menggunakan rumus atau cara yang kedua di mana KL kuadrat sama dengan KM kuadrat dikurangi LM kuadrat. Atau kata lain, sisi miring dikurangi sisi alas. Nah, KM-nya kan tadi sudah diketahui 13 dan LM-nya 12. Kita pangkatkan. Nah, 13 pangkat 2 itu hasilnya 169 dan 12 pangkat 2 hasilnya 144. Nah, 169 dikurangi 144 hasilnya 25. Akar dari 25 yaitu 5. Jadi, panjang sisi KL dalam segitiga siku-siku tersebut yaitu 5 cm. Nah, sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.